Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Ari Sadia. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Adi Buwana Surabaya. Saya bertugas mengajar di SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo pada mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja yang saya lakukan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dengan mengambil materi statistika dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kiranya mohon berikan saran dan masukan demi perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Saya absen dulu. Akila, Afriska, Anggraini, ya, Cantika, Deswita, Dian Mutiara, Dinia, Diva, Ersa, Erika, Faiza, Hulwa, Miftahul, Regita, Yunita, Melisa. Oke, masuk semua ya. Perwakilan kelas memimpin berdoa dulu. Berdoa siap, Rab. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, Sukses. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Hari ini kita mau belajar ini yang sudah saya tampilkan di papan. Apa aja itu? Statistika. Hari ini kita mau belajar statistika. Nah, sebelum lanjut, itu ada pertanyaan tuh. Gambar mana nih yang mewakili perasaanmu hari ini? Ada senang, ada sedih, ada marah. Ada yang lagi sedih hari ini? Ada yang sedih? Ada yang lagi marah? Enggak, alhamdulillah enggak ada. Oke, sebelum kita masuk materi, baiknya kita senang-senang dulu aja. Berdiri dulu semua, berdiri. Terus berjajar menjadi 2 baris. Jadi yang baris 1, 2 jadi 1 ke belakang, baris 3 dan 4 jadi 1 ke belakang. Yuk. Oke. Sudah. Terus pegang pundak teman kalian. Oke. Nah, instruksinya, karena hari ini kan pelajaran matematika ya, pelajaran matematika. Nah, saya spill dulu. Tadi materi ini apa, Cah? Statistika. Kemudian di dalam statistika itu ada populasi, kemudian ada sampel. Agak mundur dulu, agak mundur. Terus kursinya boleh sedikit digeser, biar nggak ketabrak. Nah, oke, sedikit aja. Kalau saya bilang statistika, berarti lompat 1 kali ke depan. Statistika.
Kalau saya bilang populasi, berarti kamu lompat satu langkah ke belakang. Populasi, sambil bilang ya, sambil berucap. Statistika, statistika, populasi, populasi, gitu ya. Kalau saya bilang sampel, berarti kalian muter. Sampel, paham? Paham. Oke, saya coba. Statistika. 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 Populasi. 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 Sampel. Sampel. Oke. Ke belakang sana. Nah, ke sana. Nanti kalau ada yang salah hukumannya apa enaknya? Kalau ada yang salah hukumannya apa? Menyanyi depan. Yuk, kasihan. Apa ya kira-kira enaknya? Mijit pundak temannya. Ya, oke, mijit pundak temannya. Oke, balik lagi. Ngadep sini, madep sini. Madep sini. Yuk. Statistika. 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 Populasi. Populasi. Sampel. 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 Sekarang kalau berurutan. Populasi statistika. Populasi statistika. Oke, boleh pijat temannya, pijat pundak temannya. Oke. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Sampel. Populasi. 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 Statistika sampel. Statistika sampel. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silahkan duduk kembali. Sudah bisa ketawa ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, terus di layar ada tulisan apa itu? Memasak sayur sop. Memasak sayur sop. Pointer saya mana? Ini. Memasak sayur sop. Di sana ada bahan sayur sop. Kelihatan yang belakang? Kelihatan. Bahan sayur sop ada wortel, brokoli, kol, kentang, tomat, lobak, daun bawang, daun seledri, ayam, sosis, bawang putih, merica, kaldu. Nah, itu untuk memasak sayur sop. Lalu, apa hubungannya dengan statistika? Apa ya kira-kira? Sayur sop dan statistika jauh sekali ya. Kita belajar statistika itu di matematika. Sayur sop itu ada di mana? Dimasak, memasak di dapur ya. Jauh sekali. Terus apa hubungannya? Apa itu statistika sebelum ke sayur sop? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Jadi sekali kita belajar statistika ada 3 hal yang kita pelajari. Mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Oke. Lanjut. Bagaimana dengan populasi dan sampelnya? Tadi kita sudah main populasi, sampel, ya kan? Terus apa populasi, apa sampel? Bagaimana dengan populasi dan sampelnya? Oke, kita keep dulu. Kita keep dulu pertanyaan itu. Jadi untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan berdiskusi. Berarti kegiatan kita hari ini adalah diskusi. Maka kalian akan belajar mengolah data, kemudian menyajikan data. Sebelum diolah, kalian nanti akan praktek mengambil data. Mengambil datanya pakai apa, Bu? Pakai ini. Apa ini? Timbangan. Timbangan. Jadi nanti kalian akan belajar apa tadi? Mengambil
data, mengambil data yang diambil dari timbangan. Kira-kira data apa yang diambil dari timbangan? Berat badan. Oke, kemudian diolah, kemudian disajikan. Oke. Terus untuk peta konsepnya, jadi yang kita pelajari selama matematika bab statistika itu ini ada 2 cabangnya, apa itu? Pengukuran dan pengolahan data. Nah, untuk hari ini yang kita pelajari yang ini, cabang yang kanan, pengolahan data. Oke. Terus lalu buat apa belajar statistika? Nah, ini nih contohnya. Quick count pemilu presiden 2019. Ada yang tahu quick count itu apa? Quick count. Pernah dengar quick count? Perhitungan cepat. Perhitungan cepat. Quick ya apa? Cepat. Count itu perhitungan. Perhitungan cepat pemilu. Jadi quick count itu kalian belum pernah ketemu pemilu selama usia ini, seusia ini. Sudah ketemu tapi belum pernah ikut menyoblos gitu ya. Nah, jadi di dalam pemilu itu sebelum dihitung secara keseluruhan se-Indonesia itu sudah bisa dibaca presiden mana yang menang, Jokowi Ma'ruf atau Prabowo Sandi waktu itu, dengan perhitungan cepat, dengan quick count. Nah, perhitungan cepat itu gimana mainnya, ngitungnya gimana, tanpa dihitung keseluruhan. Ternyata tim statistika itu sudah bisa memprediksi mana presiden yang bakal menang. Ngitungnya adalah dengan sampling. Sampling itu gimana? Misal, kita tinggal di kota Ponorogo. Di Ponorogo diambil sampel sekian ratus orang. Dari misalkan 200.000 orang di Ponorogo, enggak semuanya ya, 200.000 orang di Ponorogo. Diambil sampel misalkan 100 orang. 100 orang di Ponorogo itu milih apa? Milihnya Jokowi apa? Prabowo, itu sebagai sampelnya. Kemudian kota Madiun, dari penduduknya yang 250.000 orang, diambil 250 orang. Dari 250 orang itu milih apa? Jokowi apa? Prabowo. Begitu seluruh Indonesia, kemudian dihitung, jadilah hasil quick count pemilu. Diumumkan sebelum selesai menghitung keseluruhannya. Paham? Nah, paham. Itu quick count. Lalu bisa disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data peneliti. Sedangkan sampelnya adalah bagian dari populasi. Oke, berarti kalau bicara quick count pemilu yang memilih itu siapa cah? Yang punya hak memilih? Seluruh warga Indonesia yang sudah berusia di atas 17 tahun. Jadi seluruh warga Indonesia yang berusia lebih dari 17 tahun disebut populasi apa sampel, ayo? Populasi. Jadi keseluruhannya itu adalah populasi. Lalu sampel adalah bagian dari populasi. Sampelnya, siapa sampelnya? Kalau di Ponorogo ada berapa orang tadi dikatakan? 200.000. Yang dijadikan sampel berapa orang? 100. Jadi 100 orang itu, 100 orang Ponorogo, 250 orang Madiun itu adalah sampel. Sampel itu bagian dari populasi. Oke, sekarang apa hubungannya dengan sayur sop? Yo, apa hubungannya dengan sayur sop? Mamahnya Dian masak sayur sop. Masak sayur sop ya. Masak sayur sop 1 panci besar. Karena mamahnya Dian punya catering, berarti masaknya besar. Masak 1 panci besar. Nah, kalau mau ngecek sayur sop ini apakah sepanci itu, gimana caranya biar tahu?
Diicipi cukup 1 sendok. Diicipi apakah diminum semua 1 panci? Tidak. Oke, kira-kira apa ya hubungannya dengan statistika? Sampel, iya, sampel gimana? Sampelnya apa di sayur sop yang diicipi tadi? Kuah. Sampelnya, yang mana kira-kira? Kuah yang 1 sendok. Kalau populasinya? Sayur 1 panci. Nah, itulah jadi kalau kita masak sop, pengen tahu rasanya sudah pas atau belum, kita enggak perlu minum dan makan semuanya sepanci, ya enggak? Cukup kita ambil sampelnya. Oke, lanjut. Lalu buat apa belajar statistika? Salah satunya ini. Kita mau ngecek grafik lonjakan kasus corona di bulan Januari tahun 2022. Jadi hasil data perolehan data yang dihitung se-Indonesia, maka bisa kita buat grafik seperti ini, Cah. Seperti ini. Nah, berarti kasus tertinggi yang paling kanan ini tanggal berapa ini angka ini? 27 ya. 27 di bulan Januari tahun 2022. Jadi dari grafik saja sudah bisa kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa ternyata kasus corona di bulan Januari tahun 2022 itu yang tertinggi pada tanggal 20. Nah, ini salah satu manfaat belajar statistika. Jadi kita bisa menampilkan data yang jutaan itu cukup 1 lembar seperti ini aja. Dilihat mudah dan paham gitu ya. Contoh pertama. Kemudian contoh kedua, buat apa belajar statistika? Nah, yang sebelah kiri ini kasus kekerasan terhadap perempuan. Itu bisa ditampilkan dalam bentuk apa ini waktu SMP? Diagram jadi ternyata SMP sudah pernah belajar ya. Diagram lingkaran itu materi statistika. Lanjut, seperti yang disampaikan di awal tadi, kegiatan kita adalah berdiskusi kelompok. Untuk kelompoknya masih sama dengan kelompok kemarin. Kemudian ada aturannya nih. Kita belajar hari ini ada aturannya, harus disiplin, kemudian harus tanggung jawab, yang ketiga percaya diri. Jadi nanti waktu presentasi ke depan tetap Burestu nilai, ada tabel nilainya ini. Ada tabel nilainya di sini, saya masukkan di sini, ada disiplin, percaya diri, dan tanggung jawab itu. Oke, untuk kelompoknya masih ingat yang kemarin? Masih. Oke, silahkan berkelompok dengan kelompok masing-masing. Untuk print out materi di bawah. Oke, silahkan disimak dulu sebelum kita melanjutkan ke lembar kerja. Sebelum mengerjakan lembar kerja siswa, kita simak materi dulu, kita bahas sebentar. Materi, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi. Sudah ketemu? Sudah. Nah, contoh, diketahui suatu data sebagai berikut: 51, 86, dan seterusnya, terakhir 67. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data di atas dapat dilakukan dengan langkah mencari, langkah pertama mencari nilai R-nya dulu. R59 itu jangkauannya. Kemudian banyak kelasnya, banyak kelas. K sama dengan 1 plus 3,3 kali log N. N itu jumlahnya data. Ada berapa datanya itu? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 sampai berapa? Ada berapa? 40. Jadi 1 ditambah 3,3 kali log 40. Nah, sekarang dikeluarkan kalkulatornya dulu. Kalkulator sain. Kalkulator sain. Coba cek log 40-nya dulu. Log 40. Ketik log 40, hasilnya berapa? 1,60. Berapa? 1,60. Oke. Terus baru dikalikan dengan 3,3. Kalikan dengan 3,3. 5,28. Terus ditambah dengan 1. Berapa hasilnya? 6,28. Atau bisa diringkas 6 dibulatkan 6,3. Oke. 6,3 karena komanya 3 berarti dibulatkan ke atas apa ke bawah? Ke bawah, sama dengan 6 kelas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Terus lanjut. Untuk panjang kelasnya P. P bisa diperoleh dari R per K. R-nya berapa tadi? 59. Dibagi K-nya berapa? 6. 59 dibagi 6? 9,8. 9,8. Nah, ini tergantung kita mau memutuskan. Mau dijadikan 10 boleh, mau dijadikan 9 juga boleh. Oke, coba kita putuskan. Dijadikan berapa enaknya? 10. Misalkan panjang kelasnya kita buat 10. Nah, kalau sudah baru kita buat tabelnya. Yang terendah berapa cah nilainya di situ? 32. Kelas terus frekuensi terus kemudian kelas. Nah, yang paling rendah 32. Maka kita hitung dengan panjang 10. Berarti setelah 32 sampai berapa? 41. Oke. 41 selanjutnya 50. Jadi gini. 42, 32 coba. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ya. 41. Oh ya, sorry. Terus iki 42 sampai 51. Jadi nek nambahkan biar mudah gini, Cah. Biar mudah. Kalau panjang kelasnya berapa? 10, berarti selisihnya di sini ditambah 9 gitu. Kalau panjang kelasnya 9 berarti 32 ditambah 8. Paham? Paham gitu ya. Kok bisa, Bu? Nah, buktinya ini. Jadi ngitungnya kalau dari 32 ke 41 itu 32 dihitung. 32, 33, 34, 5, 6, 7, 8, 9, 41, pas 10 ya. Gitu caranya. Terus berikutnya setelah 51, 52 sampai 61, 62 sampai 71, 72 sampai 81. Ini frekuensi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Nah, distribusi frekuensinya turusnya dihilangkan. Jadi yang namanya jadi distribusi frekuensinya
adalah tabelnya hanya ada berapa kolom? 2 kolom. Tabelnya hanya ada 2 kolom. Siapa dan siapa teman-teman? Iya, kelas dan frekuensi. Oke, tinggal masukkan. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum. Oke, nah sekarang silahkan dikerjakan LK-nya. Nah, coba di halaman pertama lembar kerjanya disuruh ngapain itu? Menghitung berat badan siswa kelas 11 layanan kesehatan 1. Oke, silahkan maju bergantian dimulai dari Akila ya. Oke, silahkan Akila. Oke. Teman yang lain silahkan mencatat. 51, Bu. 51. Akila 51. Lanjut. Afriska. Berapa? 54. 54. Afriska, lanjut. Anggra ini. Anggra ini. Ayo pergi. Lima puluh. Lanjut. Cantika, Deswita. Yang di bawahnya. Buatlah, perintahnya apa itu? Buatlah daftar distribusi frekuensi dari data di atas. Silahkan diisi sesuai yang ditanyakan. Kalau ada yang perlu bantuan guru, silahkan panggil, saya akan mendekat. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah. Nah, sekarang lanjut buka spreadsheet-nya. Buka spreadsheet. Nah, terus tuh buka lewat komputer atau PC atau laptop. Tampilannya sama aja dengan yang di HP. Nah, caranya tambahkan teman sekelompok. Tambahkan teman sekelompok pakai tampilan bagikan yang kalau di HP gambar orang ada plus. Ya, udah ketemu? Ya, tambahkan akun teman sekelompok. Sudah? Kalau sudah, berikutnya semua bisa ngerjakan bareng-bareng. Kelas, kemudian sebelahnya apa tadi? Bukan kelas ya, apa kalau kalian tadi? Berat badan ya? Berat badan, kemudian apa lagi? Frekuensi. Berat badan, kemudian frekuensi. Nah, bisa ngerjakan bareng-bareng kalau sudah di tag temannya. Sudah?
Kalau sudah, masukkan berat badannya. Berapa berat badannya skalanya? 35 sampai 43. Berikutnya 44 sampai 51. 44 sampai 51. Berikutnya 52 sampai 59. 52 sampai 59. Berikutnya 60 sampai 67. 60 sampai 67. Berikutnya 68 sampai 76. 68 sampai 76. Oke, tinggal masukkan frekuensi di sebelahnya. Frekuensinya yang kelas pertama berapa frekuensinya? Kelompok 2 ketemu berapa frekuensinya yang kelas pertama? Sudah selesai, teman-teman? Sudah selesai. Oke. Berikutnya, Bu Restu pengen tahu nih hasil pekerjaan kalian seperti apa? Perwakilan kelompok maju ke depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Erian. Saya Irsabel Ardani. Saya Kila Zahina Rawalfi. Saya Diva Ardiana. Kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil statistika berat badan. Ya, terdapat nilai minimum 35, nilai maksimum 76, dan banyak data 16, jangkauan 41, banyak. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk membuat diagram batang atau diagram lingkaran atau grafik, langkah pertama yang kalian lakukan ngapain? Mengambil datanya dulu pertama, kedua berikutnya ngapain? Menghitung batang atau diagram lingkaran. Oke, baik. Ada yang ditanyakan untuk pelajaran kita hari ini? Belum. Nah, berikutnya di akhir pertemuan seperti biasa kita mengerjakan kuis. Nah, untuk mengerjakan kuis duduk kembali ke tempat masing-masing. Untuk kuis silahkan duduk ke tempat masing-masing, silahkan dijaga jaraknya, kemudian disiapkan alat tulisnya. Disiapkan alat tulisnya, dikerjakan sendiri-sendiri. Ada nama kelas, jangan lupa diisi identitasnya. Oke, bisa langsung dikerjakan. Kalau sudah selesai boleh langsung. Sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan di jalur ke depan aja. Biar yang paling depan yang mengumpulkan.
Oke, berakhirlah pertemuan kita hari ini. Jadi dari rangkaian pertama tadi sampai kalian sudah berdiskusi, kalian sudah praktek pakai apa tadi? Spreadsheet. Spreadsheet itu apa? Excel melalui Google. Ya, secara online bisa dikerjakan bareng-bareng berkelompok. Ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup, coba kita simpulkan pertemuan hari ini apa yang sudah kita pelajari. Pak Ayo, sudah belajar apa tadi hari ini? Tentang statistika, betul. Tentang statistika, di dalam statistika ada apa tadi? Populasi. Populasi itu apa? Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Keseluruhan objek penelitian, betul. Terus ada apa lagi selain populasi? Sampel. Sampel apa, Mel? Bagian dari populasi, sip. Terus bisa kasih contoh enggak? Populasi sama sampel. Oke, sayur sop 1 panci itu merupakan apa? Populasi. Kalau sampelnya apa? 1 sendok kuah sop, sayur sop. Oke, yang lain mungkin bisa ngasih contoh yang lain selain sayur sop. Apa? Warga Indonesia? Oh, pemilu ya, pemilu. Yang jadi populasinya pemilu siapa? Warga Indonesia yang usianya 17 tahun ke atas, seluruh warga Indonesia. Kalau sampelnya 100 orang yang tinggal di daerah Ponorogo. Oke, nah ada yang ditanyakan sampai situ? Belum. Nah, setelah diambil datanya, kemudian diolah datanya, dicari mulai dari apa? Jangkauan, terus kelas, terus panjang kelas, kemudian distribusi frekuensi. Setelah itu ditampilkan dalam bentuk diagram. Diagram itu diagram apa aja? Diagram batang, diagram lingkaran, grafik. Oke. Yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Sebelum kita tutup, terus tuh mau tanya nih. Kita mau refleksi pembelajaran hari ini. Dari serangkaian kegiatan yang kita lalui hari ini, menurut kalian adakah yang menyenangkan? Ada nggak? Ada. Apa yang menyenangkan? Menurut kalian, yuk jujur. Ada permainannya. Ada permainannya, oke. Kemudian ada nggak yang enggak, kurang menarik, Bu? Perlu diperbaiki, ada nggak? Jujur? Tidak. Yakin? Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Berikutnya, pertemuan selanjutnya kita masih ketemu lagi dengan statistika. Materi selanjutnya yaitu berhubungan dengan rata-rata, median, kemudian kuartil, persentil, desil, dan seterusnya. Boleh dipelajari dulu di rumah. Kemudian untuk bekal latihan di rumah, nanti silahkan dikerjakan di buku paket ya. Buku paket yang halaman 35 nomor 2. Halaman 35 nomor 2. Oke. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.